Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas bab limit ya. Salah satu bab yang paling sering keluar di UTBK. Nah, untuk mengerjakan soal limit, langkah pertama kamu harus cemplungin tuh nilai X-nya ke persamaan ya. Nanti kalau hasilnya 0 bagi 0, hasilnya tak hingga bagi tak hingga dikurang tak hingga, kamu harus memfaktorkan atau kali akar sekawan. Terus biasanya kalau ada yang sama atas dan bawah nanti dicoret. Nah, biasanya cara kamu bener tuh ya. Setelah dicoret, kamu ganti deh nilai X-nya ke persamaan itu, dapat deh angkanya ya. Khusus limit trigonometri, limit X mendekati 0, sin AX per BX itu hasilnya A per B. Limit X mendekati 0, AX per sin BX itu hasilnya A per B. Limit X mendekati 0, tangen AX per sin BX hasilnya itu A per B. Pokoknya rumus limit trigonometri, rumus dasarnya itu nggak ada tuh yang cos ya. Kamu lihat deh ya, limit X mendekati 0 untuk trigonometri itu insya Allah nggak ada cos ya. Jadi cos itu haram hukumnya di limit. Nah, biasanya untuk limit trigonometri, rumus-rumus trigonometri yang paling sering keluar itu yang pertama rumus 1 min cos 2A, rumusnya itu 2 sin kuadrat A. Cos 2A dikurang 1 itu rumusnya min 2 sin kuadrat A. Terus 1 min cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A. Nah, lalu yang kedua, rumus trigonometri yang sering keluar juga rumus penjumlahan sin dan cos ya. Kamu harus hafal rumus sin A ditambah sin B, rumus sin A dikurang sin B, rumus cos A ditambah cos B, rumus cos A dikurang cos B ya. Rumus-rumus itu kalian harus hafal ya untuk membantu penyelesaian limit trigonometri. Oke, langsung aja ya ke soal nomor 1. Nomor 1. Ada UTBK 2021, limit X mendekati 1 akar X kuadrat ditambah 8 min 3 cos V per 2 dikurang X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat min 2X ditambah 1 ya. Biasanya kalau soal limit kakak itu membagi dua tipe. Tipe yang pertama, kalau X-nya itu menuju 0, dan yang kedua X-nya itu menuju bukan 0 ya. Biasanya kalau yang X menuju bukan 0, kita nanti main kotak-kotakan ya. Nah, di sini kan limit X menuju 1 ya. Berarti nanti kotaknya itu sama dengan X min 1. Kalau X menuju min 1, kotaknya itu X ditambah 1. Kalau X menuju 2, berarti nanti kotaknya itu sama dengan X min 2. Limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 8 dikurang 3 cos V per 2 dikurang X tambah 1 per X kuadrat min 2X tambah 1 adalah, kakak tulis di sini ya, limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 8 dikurang 3. Di sini ada cos buka kurung V per 2 dikurang buka kurung X dikurang 1 ya. Ini minnya dikeluarin jadi X min 1 ya. Dibagi dengan pemfaktoran dari X kuadrat min 2X tambah 1 itu pemfaktorannya X min 1 X min 1 ya. Jadi kakak tulis limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 8 dikurang 3. Nah, kalau menggunakan 90 derajat, yang cos harus dirubah menjadi sin ya. Ingat, kalau menggunakan 90 dan 270 yang tadinya cos, kita tulisnya jadi sin. Kalau di sininya sin kak, ya ubah menjadi cos. Kalau di sininya tangen, ya berarti diubah menjadi kotangen ya. Ingat tuh rumus kalau menggunakan 90 derajat dan 270 derajat. Tapi kalau menggunakan 180 derajat dan 360 derajat itu tetap ya cos tetap jadi cos, sin tetap jadi sin ya. Jadi ini kakak tulisnya sinus, yang dilihat belakangnya aja ya gitu. Jadi sin buka kurung X min 1 dibagi dengan X min 1 per X min 1. Ini kan sama juga kayak sin kotak ya, karena X min 1 itu kotaknya dibagi dengan kotak. Ini kita bisa coret. Jadi yang ini hasilnya 1 ya.
Nah, PR kita tinggal yang ini aja deh. Akar X kuadrat ditambah 8 min 3 per X min 1 ya. Nah, mending kita pakai cara turunan aja. Setelah kita cemplungin nilai X-nya ke sini, 1 kuadrat 1 ditambah 8 kan 9. Akar 9 3. 3 dikurang 3 0. 1 dikurang 1 0. 0 dibagi 0 itu tak terdefinisi ya. Berarti kita bisa menggunakan cara turunan. Akar X kuadrat ditambah 8 turunannya apa? Ini kakak ajarin cara cepetnya aja. Kalau akar X kuadrat ditambah 8 itu turunannya, turunin X kuadratnya dulu. Berarti ini 2X ya, dibagi dengan 2 dari sananya ya, 2, terus tulis ulang lagi deh akar X kuadrat ditambah 8. Kalau min 3 turunannya 0, ini coret aja. Ini min 1 juga turunannya 0 ya, dicoret aja. Nah, berarti dibagi turunan X itu 1 ya. Nah, ini kakak bisa coret ya, 2 dibagi 2 habis. Setelah itu kita ganti deh nilai X-nya dengan 1. Ganti X-nya 1 ya, 1 per 1 kuadrat 1 ditambah 8 9. Akar 9 itu 3 dibagi dengan 1. Jadi jawabannya 1 per 3 yang D. Hal selanjutnya, nomor 2 UTBK 2021. Limit X menuju 1. Nah, ini kita main kotak-kotakan ya. Kotaknya itu sama dengan X min 1. Ini kakak tulis lagi, limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2 cos buka kurung V per 2. Minnya kakak keluarin ya. Jadi min buka kurung X min 1 dibagi dengan, oh ya ini 2-nya kakak keluarin ya, jadi 2 buka kurung X kuadrat min 2X ditambah 1. Limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2. Ingat ya, kalau di sini 90 derajat, yang cos harus berubah menjadi sin. Jadi kakak tulisnya di sini sin, yang dilihat tuh belakangnya aja. X min 1 dibagi dengan 2 X kuadrat min 2X tambah 1 pemfaktorannya X min 1, yang X min 1 nya kakak tulis di sini X min 1 ya. Nah, ini kan sama juga kotak nih ya, ini kotak, jadi sin kotak per kotak itu bisa dicoret. Ini hasilnya 1, kakak tulis lagi limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2 per 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 1 itu min 2. Kita pakai cara turunan lagi nih. Turunan dari akar X kuadrat ditambah 3 itu turunannya, pertama turunin X kuadratnya dulu. X kuadrat itu turunannya 2X per 2 dari sananya. Tulis akarnya lagi, X kuadrat ditambah 3. Kalau min 2 itu turunannya 0, ini min 2 juga turunannya 0, dicoret aja. Dibagi dengan turunan 2X itu 2 ya. Ini kakak bisa coret lagi ya, 2 sama 2 bisa dicoret. Setelah itu kita ganti deh nilai X nya itu dengan 1 per 1 kuadrat 1 ditambah 3 4. Akar 4 itu 2 dibagi dengan 2. Ini 2-nya kan adanya di bawah, ini 2 juga adanya di bawah. Boleh kita satuin, 1 per 2 dikali 2, hasilnya 1 per 4 yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 3 UTBK 2020, diberikan fx sama dengan sin kuadrat x. Jika f aksen x menyatakan turunan pertama dari fx, maka limit h mendekati tak hingga h buka kurung f aksen x tambah 1 per h dikurang f aksen x adalah fx nya itu sama dengan sin kuadrat x ya. Kalau kita turunkan berarti ini pangkatnya turun ke bawah jadi 2 sin pangkatnya berkurang 1, 2 dikurang 1 1, ini x, lalu turunan sinnya. Turunan sin itu adalah cos x. Sebenarnya kalian juga harus nurunin si x nya, karena turunan x itu 1, kakak nggak usah tulis di sini. Nah, kalian tuh harus hafal rumus dari 2 sin x cos x. Rumusnya itu adalah sin 2x ya. Kita dapat nih f aksen x nya itu sama dengan sin 2x. Kalau yang ditanya f aksen x ditambah 1 per h itu sama dengan sin
2, ganti X-nya dengan X ditambah 1/H ya. Jadi F aksen X tambah 1/H itu adalah sin buka kurung 2X ditambah 2/H ya. Nah, yang ditanya limit H mendekati tak hingga H buka kurung F aksen X tambah 1/H nya kakak tulis sin buka kurung 2X ditambah 2/H dikurang dengan F aksen X. F aksen X itu sama dengan sin 2X ya. Lalu kakak tulis limit H mendekati tak hingga H buka kurung. Oh ya, kalian tuh harus hafal rumus sin A dikurang sin B ya. Jadi sin A dikurang dengan sin B itu sama dengan 2 cos setengah ditambahin A-nya sama B, lalu sin setengah A dikurang B ya. Ini harus hafal nih rumusnya. Nah, jadi ini ibaratnya A-nya, ini A-nya ya, sedangkan 2X itu B-nya. Nah, di sini 2 cos setengah, kamu tambahin deh A sama B-nya. 2X ditambah 2X itu 4X ditambah 2/H sin setengah buka kurung 2X ditambah 2/H dikurang dengan 2X. 2X dikurang 2X habis, tinggal tersisa 2/H ya. Nah, ini kakak tulis limit H mendekati tak hingga 2 cos setengah dikali 4X itu 2X, setengah dikali 2 itu 1, di sini 1/H. Lalu di sini ada sin, ini setengah dikali 2 1/H ya, ini 1/H per, oh iya, H ini kan adanya di atas ya. Kakak mau tulis di bawah, kalau mau nulisnya di bawah itu jadi 1/H ya. Nah, ini bisa kakak coret ya. Jadi sin 1/H per 1/H itu nilainya 1. Tinggal tersisa 2 cos 2X ditambah 1/H. H-nya tinggal diganti aja sama tak hingga, ini sama dengan 2 cos buka kurung 2X ditambah 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Berarti hasilnya 2 cos 2X. Jawabannya yang C ya. Soal selanjutnya nomor 4 SBMPTN 2019 ya. Jika limit T mendekati A, ini ada persamaan, di sini ada harga mutlak ya. Nilainya sama dengan K, maka limit T mendekati A, harga mutlak T dikurang 1/4 dikurang harga mutlak A dikurang 1/4 per T min A-nya itu berapa ya. Kalian tuh harus hafal rumus aljabar A⁴ dikurang B⁴. Itu rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat buka kurung A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Ini harus dihafal rumusnya. Nah, untuk limit yang ditanya kakak tulis lagi di sini ya. Ini di sini limit T mendekati A, ini ada pangkat 4, ibaratnya yang ini A, sedangkan yang kanan itu B. A⁴ dikurang B⁴, berarti nanti A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi kakak tulisnya harga mutlak dikurang 1 kuadrat ditambah, ini kurung buka kurung, harga mutlak A dikurang 1 kuadrat buka kurung, harga mutlak T dikurang 1 kuadrat dikurang harga mutlak A dikurang 1 kuadrat ya, dibagi dengan T min A. Nah, di sini kan yang diketahui T kuadrat min A kuadrat. Biar bawahnya jadi T kuadrat min A kuadrat, mending yang bawah ini dikali dengan T plus A, yang atas juga dikali dengan T plus A ya. Jadi limit T mendekati A buka kurung harga mutlak T dikurang 1 kuadrat. Nah, ini ada dikurang ya, dikurang buka kurung harga mutlak A dikurang 1 kuadrat dibagi dengan T min A dikali dengan T plus A itu T kuadrat min A kuadrat dikali dengan limit T mendekati A. Ini kan yang kanan minus, kakak pindahin ke depannya, sedangkan yang positif kakak taruh belakang aja ya. Jadi harga mutlak T dikurang 1 kuadrat ditambah
harga mutlak A dikurang 1 kuadrat dikali dengan T ditambah A ya. Untuk yang bagian ini nih ya, untuk yang bagian ini kan nilainya K ya. K dikali dengan, untuk limit T mendekati A, ini T-nya kakak ganti aja langsung ya. Jadi di sini limit T mendekati A buka kurung harga mutlak A dikurang 1 kuadrat ditambah harga mutlak A dikurang 1 kuadrat dikali dengan T-nya ganti sama A. A ditambah A itu 2A nanti. Ini 2A ya. Nah, ini kakak lanjut aja di sini ya. Jadi K dikali dengan, oh ya, ini kan ada harga mutlak A dikurang 1 kuadratnya ada 2. Jadi kakak tulis 2 buka kurung harga mutlak A dikurang 1 kuadrat dikali dengan A ditambah A. Tadi 2A ya, kakak tulis di sini 2A. 2 dikali 2A itu 4A. Jadi jawabannya 4AK buka kurung harga mutlak A dikurang 1 kuadrat. Yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 5. SBMPTN 2019. Di sini diketahui nih limit T mendekati setengahnya itu sama dengan A. Yang ditanya limit T mendekati setengah kalau persamaannya seperti ini ya. Ini kakak uraikan pertanyaannya dulu di sini. Jadi limit T mendekati setengah akar pangkat 3 AT pangkat 3 ditambah B dikurang 2T dibagi dengan 4T kuadrat min 1 itu pemfaktorannya 2T ditambah 1 2T dikurang 1 ya, sama dengan limit T mendekati setengah. Ini setengahnya kakak keluarin ya, ini setengah buka kurung akar pangkat 3 AT pangkat 3 ditambah B biar menjadi min 2T. Berarti di sini min 4T karena kan setengahnya udah keluar. Tutup kurung dibagi dengan 2T ditambah 1 2T dikurang 1 ya. Jadi limit T mendekati setengah akar pangkat 3 AT pangkat 3 ditambah B dikurang 4T per, di sini kan ada setengah nih, 2 kan letaknya di bawah, mending kakak tulisnya di bawah sini aja ya. 2 buka kurung 2T ditambah 1 2T dikurang 1 ya, sama dengan limit T mendekati setengah akar pangkat 3 AT pangkat 3 ditambah B dikurang 4T dibagi dengan 2T min 1 dikali dengan limit T mendekati setengah 1 per 2 buka kurung 2T tambah 1-nya kakak pindahin di sini ya. 2 buka kurung 2T ditambah 1 ya. Jadi sama dengan limit T setengah akar pangkat 3 dari AT pangkat 3 ditambah B. Oh iya, karena yang diketahui di sini harus ada unsur-unsur min 2, mending yang persamaan atasnya kakak kurang 2 ya. Tapi harus ditambah 2 nih, dikurang 4T dibagi 2-nya kakak keluarin 2 buka kurung T dikurang setengah ya. Dikali, oh iya, yang ini kamu bisa masukin ya. Ini T-nya ganti sama setengah, 2 dikali setengah ini jadi 1 per 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi untuk yang bagian ini itu sama dengan 1 per 4 dikali dengan 1 per 4 ya, dari sini nih. Nah, ini kakak bisa tulis lagi sama dengan, oh iya, ini 2-nya kakak keluarin ya, jadi setengah, ini setengah limit T mendekati setengah akar pangkat 3 dari AT pangkat 3 ditambah B dikurang 2 per T dikurang setengah ya. Ini kakak pecahin ya. Ini kakak pecahin ya jadi 2 untuk bagian yang pertama nih nanti. Nah, nanti untuk yang bagian kedua ini setengah limit T mendekati setengah 2 dikurang 4T dibagi dengan T dikurang setengah ya. Ini kurungin dikali dengan 1 per 4 sama dengan, oh yang ini nilainya A ya. Ini kan udah ada nih diketahui nilainya A ya. Jadi setengah A ditambah dengan setengah dikali dengan, oh iya, ini min 4-nya kakak keluarin nih, min 4 buka kurung di sini jadinya T
dikurang setengah ya, kan biar jadi 2 berarti di sini min setengah ya, dibagi dengan T dikurang setengah. Nah ini nanti dikali dengan 1/4 ya, sama dengan setengah A. Ini bisa dicoret, coret, min 4 dikali dengan setengah min 2 dikali dengan 1/4. Jadi jawabannya setengah A dikali 1/4 itu 1/8A, min 2 dikali dengan 1/4 itu min setengah, yang C ya. Soal selanjutnya, soal nomor 6 SBMPTN 2018. Ini limit aljabar. Limit X mendekati 1, X pangkat 3 min X kuadrat per akar 2 ditambah 2X dikurang akar 6 min 2X ya. Kamu tinggal cemplungin nilai X-nya. Ini hasilnya 0 bagi 0. Kalau 0 bagi 0 kita bisa menggunakan rumus turunan. X pangkat 3 turunannya itu 3X, pangkat 2 dikurang X kuadrat itu turunannya 2X, pangkatnya berkurang 1 ya, dibagi dengan turunan akar. Cara cepetnya gini nih, turunin dalamnya dulu, kalau 2 kan nggak ada. 2X turunan itu 2 per 2 nya dari sananya, akar 2 ditambah 2X ya, dikurang turunan min 2X itu min 2 dibagi 2, ini rumus cepet ya, 2 ini dari sananya, akar 6 dikurang 2X sama dengan, oh ya ini bisa kakak coret, nih coret, 2 nya juga bisa dicoret ya. Lalu kita ganti deh X-nya dengan 1 kuadrat 1 dikali 3, 2 dikali 1 itu 2, jadi 3 dikurang 2 per, di sini 1 per, kamu ganti ya nilai X-nya dengan 1, 2 dikali 1 itu 2, 2 ditambah 2, 4, akar 4 itu 2, ditambah 1 per 2 dikali 1, 2, 6 dikurang 2, 4, akar 4 itu 2. Jadi sama dengan 3 kurang 2, 1 dibagi setengah ditambah setengah 1. Jadi jawabannya 1 ya, yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 7 SBMPTN 2017. Limit X mendekati tak hingga sin 3 per X per 1 dikurang cos 2 per X dikali X kuadrat dikali sin 1 per X. Ini kita pakai pemisalan ya. Pemisalan itu kotak sama dengan 1 per X. Nanti kalau X-nya itu sama dengan tak hingga, berarti kotaknya sama dengan 1 dibagi tak hingga sama dengan 0. Oh ya, di sini kan kotak sama dengan 1 per X, berarti X-nya sama dengan 1 per kotak ya. Kakak tulis ulang lagi, limit kotak menuju 0 sin 3 kotak dibagi dengan 1 dikurang cos 2 kotak dikali dengan X kuadrat. X-nya kan 1 per kotak, kalau dikuadratkan itu 1 per kotak kuadrat sin kotak ya. Nah ini kakak tulis lagi, limit kotak menuju 0 sin 3 kotak, ini temennya sama sin kotak ya, ini sin kotak dikali dengan 1 dibagi, oh ya 1 min cos 2 kotak, kalian harus hafal rumus dari 1 min cos 2A, itu rumusnya 2 sin kuadrat A. Ini setengahnya ya, kalau di sini 2A maka di sininya A, kalau di sini 3A maka di sininya 3 per 2A. Jadi kakak tulisnya 2 sin kuadrat kotak dikali dengan 1 per kotak kuadrat, atau kakak tulis di sini kotak kuadrat. Ini kakak bisa coret jadi jawabannya 3. Untuk yang bagian sini itu sama dengan 1 per 2 sin kotak dibagi kotak per kotak ya. Ini kakak bisa coret. Jadi yang ini tuh hasilnya 1. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan 3 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 1. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 2, yang D ya. Sampai sini aja soal dari kakak. Ini 7 soal, nanti ada lanjutannya nih sampai soal 15 ya. Kalian pelajari soal-soal limit, nanti bakalan keluar di UTBK 2022 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.